sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Orang pintar akan belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi orang bijak akan belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kita melihat ada teman, saudara, keluarga yang terkena komplikasi gara-gara tidak menjalankan hidup sehat, kita harus belajar. Karena pada akhirnya rumah yang mewah, ya, mobil sport yang canggih, gadget terkini tidak ada artinya jika kita sakit. Kita harus sadar bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga yang seringkali kita abaikan, kita lupakan atas nama benda-benda yang tadi kita inginkan. Jadi jangan sampai pola pikir kita terbalik. Makanya Go Healthy hadir setiap hari ke hadapan Anda, mengajarkan bagaimana caranya kita untuk hidup yang sehat dengan cara yang tepat. Yang akan bersama saya di sini menjelaskan apa itu masalahnya, bagaimana solusinya. Ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Dan juga ada narasumber kami, ada Mbak Dewi. Mbak Dewi apa kabar? Baik. Waduh, jadi datang ke sini lagi nggak live dong? Enggak tuh. Enggak ya, terima kasih ya udah hadir ke sini ya. Ini masih muda, 37 tahun. Dan sekarang memang cara orang bekerja tuh beda, nggak perlu di kantor. Meskipun kemarin sempat kerja di kantor ya? Ya. Live stream itu gimana sih maksudnya? Apa yang kamu bawakan acaranya tuh? Live streaming untuk chat lawan jenis. Jadi kalau lawan jenis lagi cari teman ngobrol gitu. Oh, teman ngobrol. Sehari berapa jam tuh artinya? Bisa dari 3 jam sampai 6 jam. Malam? Iya. Waduh, curiganya tidur kurang nih. Iya bener. Betul. Waduh. Silakan disapa dulu nih teman-temannya, sahabatnya, keluarganya. Yuk. Halo, salam buat keluarga aku di rumah, anak aku di rumah, teman-teman aku, dan semua penonton aku di live streaming. Jangan lupa hidup sehat dan makanan yang sehat juga. Terima kasih. Oke. Dia memotivasi dirinya sendiri. Juga kesehatan, cara makannya yang benar, yang sehat ya. Apakah Mbak Dewi sudah melakukannya? Saya juga nggak tahu. Nanti kita akan ngobrol. Nah, supaya makin kenal dengan Mbak Dewi, seperti apa riwayat kesehatannya, yuk kita simak tayangan yang satu ini. Dewi Junita. Masih di usianya yang sangat produktif, ia tak menyangka bahwa kesehatannya sudah mulai menurun. Mungkin hal ini karena pola hidupnya yang kurang sehat selama aktif bekerja. Tak jarang ia harus lembur.
sehingga kerap kurang istirahat dan sering makan pada malam hari. Dewi juga kerap melampiaskan rasa stresnya saat bekerja dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan, terutama dengan mengkonsumsi makanan yang bersantan. Alhasil, kadar kolesterolnya melonjak tinggi. Badan tuh nggak enak, ada banyak nyeri-nyeri, terus melakukan aktivitas juga banyak terganggu, emosi juga tidak stabil. Kepalanya pun sering terasa sakit, dan Dewi sempat mengalami rasa nyeri di dada selama seminggu. Ia pun khawatir jika di usianya yang masih terbilang muda ini sudah mengidap penyakit. Bukan tidak mungkin dirinya berisiko mengalami komplikasi pada usia tua nanti. Saya sangat khawatir karena sekeliling saya banyak yang sudah tidak ada ya dengan penyakit-penyakit itu gitu. Saya khawatir siapa nanti yang jagain anak saya gitu. Dewi saat ini tengah berjuang untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia ingin membesarkan anak tercintanya dengan tenang, tanpa khawatir tentang masalah penyakit. Itu tadi di foto terakhir kayaknya 3 generasi ya, itu mama, anak dan kamu gitu ya, Iya. 3 generasi ya. Iya. Ini mama masih sehat? Masih alhamdulillah. Dan itu di makam siapa itu tadi? Almarhum papa. Oh, papa udah meninggal. Udah. Mohon maaf nih ya, papa sakit waktu itu. Sakit. Apa? Kanker otak deh, cancer. Terus ada apa lagi? Diabetes ada. Oh, jadi kamu ada riwayat diabetes dari papa. Kalau dari mama ada nggak? Sekarang dia lagi darah tinggi ya. Mama punya hipertensi. Iya. Wah, kiri kanan juga agak bahaya nih. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa masalah yang dihadapi oleh Mbak Dewi ini. Saya mau menguji dulu nih, Mbak Dewi, dengan sebuah pernyataan benar atau salah. Masuk angin menyebabkan nyeri dada. Benar atau salah? Benar. Logikanya gimana kira-kira? Pemahamannya Mbak Dewi. Ada angin di dada sih. Coba tolong ini diluruskan informasinya. Jadi jawabannya adalah salah ya. Kita berbicara dulu tentang yang namanya masuk angin. Masuk angin ini sendiri merupakan kalau di istilah medis sebenarnya memang nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kadang-kala kita menyebutkan yang namanya ini common cold kita sebutnya. Nah common cold ini biasanya merujuk pada kondisi di mana terjadi masuk angin ya. Masuk angin sendiri atau common cold ini sendiri gejalanya sebenarnya nggak ada yang sampai nyeri dada gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada nyeri dada ya berarti kita harus curiga nih, oh ada yang lain di sini. Bukan masuk ya kan angin ya? tuh. Bukan masuk angin di sini ya. Nah gangguan nyeri dada sendiri ini memang seringkali diakibatkan karena adanya permasalahan pada jantung atau organ lain di sekitar jantung, misalkan paru-paru, otot-otot sekitar jantung, kemudian ada diafragma di sana ya. Contoh ya, ada nyeri dada di belakang tulang ya, ada yang di menjalar ke leher, ada yang menjalar ke bahu, ada juga yang di punggung, ada yang ke rahang, ada juga yang di ulu hati. Jadi kalau dari gambaran ini sendiri berarti nyeri dada ini nggak cuma satu gitu, nggak cuma di kiri doang. Nah, jadi ada beberapa keluhan nyeri dada yang berkaitan erat dengan jantung, tapi tidak spesifik nyeri dadanya di mana gitu, tidak terlokalisir gitu. Inilah yang kita sebut sebagai nyeri ali atau river vein. Ya, hati-hati kalau misalkan ada rasa-rasa nyeri yang seperti ini, kita harus berpikiran bahwa jangan-jangan ini permasalahannya ada pada jantung kita. Jadi harus segera ke dokter, meskipun belum tentu yang namanya nyeri dada ini diakibatkan karena jantung. Bisa jadi penyebab yang lain. Tadi kan strukturnya banyak saya sebutkan ya. Tapi alangkah baiknya kita eliminasi dulu nih kemungkinan terburuk. Jadi kalau misalkan dibilang nih masuk angin bisa menyebabkan nyeri dada, ini merupakan pernyataan yang salah. Oke, Mbak Dewi, sebetulnya dirimu punya masalah apa sih? Kolesterol tadi ya katanya ya? Iya. Ke badan kerasanya apa tuh? Emosional sih, suka marah-marah. Emosional nggak ada rasa nggak enak gitu di belakang kepala gitu. Nggak tahu, pokoknya ada Cuma lebih ke emosional kecolek dikit, aja. wah gitu. Ya emosional itu kan bisa terjadi karena dia tidak nyaman. Oh iya, kan? secara fisiknya nggak nyaman. Ya kan biasanya kalau kolesterol itu kan leher kaku nih gitu, badan nggak fit nih, sering pusing gitu nggak? Itu terakhir sih nyeri di dada ya, Nyeri dada itu kan. Oh, sudah ada pernah nyeri dada rasanya gitu. sudah. Di bagian mana? di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Iya. Ya, sudah sempat ke dokter? Oh belum, Belum. Jadi belum tahu nih ini belum tahu, penyebabnya apa abis gitu. nggak berani. Loh, nah ini dia nih. Kolesterolnya tinggi, 249. Mbak Dewi tahu nggak kira-kira? Kalau kolesterol tinggi kita biarkan, komplikasi apa yang mungkin terjadi? Serangan jantung, Betul. otak, Stroke. Oh, oke. Ya. Mbak Dewi bisa lihat di sini, ini merupakan gambaran pembuluh darah kita kalau misalkan dia dipotong. Kesemuanya kalau kita lihat, ini merupakan pembuluh darah yang sehat. Tapi kalau kolesterolnya tinggi apa yang terjadi?
pembuluh darahnya nanti akan menyempit, ada tumpukan dari si lemak itu tadi di dinding pembuluh darahnya. Makin lama makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita biarkan nih, artinya ini kan 249 terakhir ya kan ya. Kalau kita biarkan, dia makin lama akan makin membesar si plak ini tadi. Dan ujung-ujungnya dia nanti akan menyumbat yang namanya aliran darah kita. Terjadilah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Gak ada yang enak kalau misalkan kita lihat di sini. Kesemuanya ini yang gak lepas dari yang namanya pola hidup kita, termasuk makanan kita ya Mbak Rita ya? Iya, betul sekali. Nah, Mbak Dewi selain dicek total kolesterolnya, apakah Mbak Dewi juga cek HDL kolesterol? LDL kolesterol itu ada dicek nggak kemarin? Nggak ngeliat sih, nggak ada kayaknya. Oh, hanya total kolesterol ya? Iya, total kolesterol. Nah, jadi pemirsa, ketika kita ingin menggambarkan apakah risikonya ini akan sangat berat untuk ke komplikasi, kita perlu cek juga HDL kolesterol kita. Jadi kita bandingkan nanti hasil dari total kolesterol ke HDL tersebut. Kalau rasionya itu sudah berada di atas 4,5, itu menunjukkan bahwa risiko untuk serangan jantung makin tinggi. Risiko untuk stroke makin tinggi, risiko untuk gagal ginjal makin tinggi. Tetapi yang jelas pemirsa, jika ada angka yang tidak normal pada lemak darah kita, kolesterol total atau trigliserida atau LDL itu pertanda tidak baik-baik saja. Ada 4 pilar pola hidup sehat yang harus kita lakukan ya, makan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, ini termasuk ya dari Mbak Dewi ya. Kemudian pengelolaan stres yang baik. Kesemuanya kita lakukan dan kita tetap butuh yang namanya teknologi untuk membantu agar si sel tubuh kita ini tetap aktif gitu. Teknologinya apa? Teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah ya, seperti yang digunakan oleh Kang Ronald kalau Mbak Dewi mau lihat ya. Jadi kita tinggal pakai di pergelangan tangan kiri kita. Nanti teknologi inilah yang nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, arteri radialis dan arteri ulnaris. Meskipun ini dipakai di pergelangan tangan, tapi efeknya ke seluruh tubuh kita. Maka kolesterol, gula darah, belum lagi obat-obatan zat gizi yang kita konsumsi, ini nanti akan diubah menjadi energi, dikonversi menjadi energi, energi kita bertambah. Dan pastinya apa? Kolesterol kita ini akan terkendali dengan baik. Gula darah kita akan terkendali dengan baik. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh teknologi laser sebagai upaya untuk mengendalikan dan juga pencegahan terhadap yang namanya penyakit metabolik. Belum lagi kalau misalkan ada titik akupuntur di pergelangan tangan kita, ya. Ada untuk jantung kita apa? Ada PC6, PC7, kemudian untuk tekanan darahnya ada HT4, 5, 6, 7. Kalau paru-parunya juga ada LU7, 8, 9. Kesemuanya inilah yang nanti akan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, hormon yang diproduksi oleh tubuh kita seperti yang kita lihat di layar ini, ketika digunakan pada pagi hari maka akan menstimulasi produksi hormon serotonin. Nah, kita bisa lihat itu. Ya, ketika serotonin diproduksi dalam jumlah yang cukup, maka seseorang bisa mempunyai tenaga lebih banyak dan akhirnya bisa melakukan kegiatan lebih produktif di pagi dan siang hari. Tetapi ketika kita gunakan rutin di malam hari juga akan menghasilkan produksi hormon melatonin yang dibutuhkan untuk mendapatkan jam tidur yang lebih berkualitas. Mbak Dewi tadi ada masalah di jam tidur karena tidurnya larut malam. Tetapi ketika melatonin diproduksi dalam jumlah yang cukup, maka waktu pendek tidurnya Mbak Dewi itu bisa didapatkan secara berkualitas. Jadi walaupun jamnya pendek lebih berkualitas. Nah, namun demikian pemirsa, untuk mendapatkan semua manfaat ini maka kita lakukanlah pola hidup sehat. Pola makan diatur, pola tidur diatur, kemudian juga pola olahraga dan manajemen stres, dan kemudian kita kuatkan, kita lengkapi dengan penggunaan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah, meningkatkan pembuluh darah untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Gunakan sekarang juga pemirsa. Gunakan teknologi laser sebagai pelengkap dari pola hidup sehat yang nggak bisa ditawar lagi. Lakukan sekarang juga ya. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gomo. Jadi ini adalah alat yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, dokter laser ataupun AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Jangan sampai usia produktif kita nih terganggu gara-gara komplikasi. Tidak ada yang menyenangkan pemirsa, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, semua bisa menurunkan kualitas dan harapan hidup kita. Ya, jadi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca
Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan bermanfaat itu hanya ada di Gogomol. Bergaransi tentu saja, jadi nggak usah dipikirin deh purna jualnya ya. Dan sekali lagi pemirsa, kalau misalnya Anda mendengar kata teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser atau penagih laser dari Gogomol. Jadi apapun profesi Anda pemirsa, ya berapapun usia Anda pemirsa, jagalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat, go! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya mau tanya nih pemirsa, kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Kalau misalnya udah lama, ayo dong, rutin. Ya, 3 bulan sekali boleh, 6 bulan sekali boleh. Minimal setahun sekali kayaknya nggak susah deh. Ya, kita harus tahu kondisi tubuh kita. Ya, kalau misalnya hasilnya menunjukkan ada yang raport merahnya, harus sesegera mungkin ditangani. Kayak Mbak Dewi, masalahnya adalah di kolesterol. Nah, Mbak Dewi, kolesterol kamu kan tinggi. Kira-kira kebiasaan apa yang membuat kolesterolnya bisa tinggi? Masih ngerokok. Merokok. Berapa banyak? Sebanyak apa? Sekarang sih lagi rokok elektrik ya. Rokok elektrik. Tapi dulu mah rokok biasa. Dulu ya. Sehari berapa bungkus? Dulu zaman muda 1 hari 1. Ya sebenarnya elektrik sama Konvensional? konvensional itu sama saja. Sama-sama nikotin isinya. Makan nggak dijaga ya? Enggak. Apa aja? Apa aja. Pedes-pedes apalagi. Goreng-goreng. Iya. Santan-santan. Iya. Kopi ya. Kopi. Setiap hari? Setiap hari. Pakai Manis. gula. Sekarang sih nggak pakai gula. Dulu. Oke. Pakai. Nah kalau kita lihat pola makannya Mbak Dewi itu densitas energinya tinggi semua. Jadi densitas energi tinggi itu ya dari gula, ya dari gorengan, dari minyak tadi, dan juga dari santan. Nah kalori yang tinggi ini di dalam tubuh kita kalau densitasnya terlalu tinggi, maka dia akan meningkatkan produksi kolesterol, meningkatkan kemudian produksi zat-zat yang kemudian perlemakan di hati, perlemakan di organ-organ lain Kalau gitu ini, ya. kalau minum alkohol ada minum? Masih. Sampai sekarang minum alkohol. Sekarang gitu. udah di stop. Tahukah Anda pemirsa, tidak ada ukuran aman untuk mengkonsumsi alkohol. 2 sloki aman, misalnya gitu. Iya. 1 gelas oke deh. Nah, emang begitu Bu Rita ya? Betul sekali Kang Ronald. Jadi Mbak Dewi juga harus ketahui ini dan pemirsa yang rutin konsumsi alkohol juga harus tahu ini bahwa sampai hari ini tidak ada ukuran yang aman untuk konsumsi alkohol. Karena memang metabolisme alkohol di dalam tubuh manusia itu banyak sekali faktor yang menentukan. Seperti misalnya jenis kelamin, bahwa dikatakan perempuan itu metabolisme alkoholnya lebih lambat. Jadi resikonya akan muncul lebih tinggi gitu ya. Tetapi bukan berarti laki-laki akan lebih baik metabolisme. Akan lebih aman nggak juga ya? Enggak, karena ketika dia punya lemak lebih tinggi terutama lemak di visceral dan lemak di sentral itu juga membuat metabolisme alkohol itu menjadi lambat juga. Belum dipengaruhi oleh suhu, belum juga dipengaruhi oleh cara minumnya. Kan ada yang konsumsi alkohol terus-menerus tanpa diselingin air putih, itu juga metabolisme berbeda. Sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa konsumsi alkohol tidak dianjurkan dalam dosis seberapapun. Karena kita ketahui alkohol itu sendiri kan adalah fermentasi gula ya. Jadi gulanya sangat tinggi. Misalnya wine itu berarti gula dari anggur. Terus kita juga bisa kenal dengan bir, itu kan gula dari maltosa atau biji-bijian. Kita kenal juga sebutan vodka. Vodka itu gula yang berasal dari kentang ataupun yang berasal dari umbi-umbian lain, beet. Nah semua ini ketika difermentasi akan menghasilkan etanol. Nah etanol itu yang membuat efek negatif Mbak Dewi. Etanol itu nanti akan mempengaruhi terjadinya depresan, tekanan yang kuat pada sistem saraf pusat kita. Ya, dan itu yang menyebabkan ketagihan juga gitu. Dan dia juga menstimulasi yang sangat tinggi proses-proses di dalam tubuh. Makanya konsumsi alkohol berkorelasi dengan peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah, kadar asam urat karena kandungan purin, juga peningkatan glukosa darah. Jadi pemirsa, alkohol tidak dianjurkan. Atur pola makannya, hindari alkohol, dan jangan lupa gunakan teknologi laser untuk mendapatkan pola hidup yang lebih berkualitas. Oke, Mbak Dewi ini kan punya masalah dengan kolesterol ya pemirsa ya, kita tahu tadi. Nah, kalau Papa kan meninggal gara-gara diabetes, punya diabetes juga ya? Iya. Ingat nggak dulu Papa setinggi apa gulanya? Aduh, kurang tahu deh. Tapi emang sampai komplikasinya kemana-mana memang ya? Iya, dia akhirnya kan komplikasinya naik ke atas kan. Kepala, terus ya udah gagal gigi aja, cuci darah juga. Cuci darah juga. Iya.
melihat orang tua seperti itu gimana rasanya, Mbak? Ya sedih banget lah ya. Iya. Tahu nggak ya pemirsa di rumah dan Mbak Dewi bahwa yang namanya kolesterol ini sendiri nantinya ini berakibat terhadap yang namanya perlukan pada dinding pembuluh darah kita ya. Nanti menyebabkan berkurangnya jumlah nitrik oksida pada dinding pembuluh darah kita ya, produksinya menurun. Dia akan berakibat buruk terhadap yang namanya tekanan darah kita. Tekanan darah kita akan meningkat dan yang pastinya juga terjadinya kekakuan pembuluh darah kita. Nah, di sini peran dari teknologi laser adalah untuk mengembalikan nih peran dari dinding pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitrik oksida ini tadi ya. Sama-sama kita lihat di sini ya bagaimana teknologi laser ini masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi ketika dia sampai di pembuluh darah kita, maka dinding pembuluh darah kita ini akan menghasilkan zat yang namanya nitrik oksida. Zat ini sendiri fungsinya banyak bagi tubuh kita ya. Tekanan darah kita diatur oleh yang namanya nitrik oksida. Metabolisme tubuh kita diatur sama nitrik oksida. Belum lagi yang namanya regenerasi sel kita ini juga diatur oleh nitrik oksida. Begitu pentingnya peran dari nitrik oksida ini bagi tubuh kita. Inilah pentingnya kita menggunakan teknologi laser sedini mungkin. Jangan tunggu sampai komplikasi dulu gitu. Kita pakai teknologi laser sekarang juga. Iya, jadi hari ini kita bisa simpulkan pemirsa, kita bisa saksikan bersama-sama bahwa Mbak Dewi punya faktor risiko cukup banyak ya. Jadi potensi genetik diabetesnya ada, kemudian hari ini juga kolesterolnya sudah meningkat, gaya tidurnya juga sangat tidak baik begitu, dan kemudian juga belum lagi manajemen stres yang belum begitu bisa dilakukan dengan maksimal, dan ditambah juga dengan latihan fisik yang sangat kurang, hanya 2 kali sebulan. Itu harus diputus mata rantainya. Jadi artinya jangan sampai Mbak Dewi nanti juga mengalami diabetes mellitus, karena diabetes mellitus itu suatu keadaan di mana gula di dalam darah sangat pekat, sangat tinggi gitu ya. Nah, ketika gula itu tinggi terbentuklah trombus atau sumbatan. Nah, trombus ini ketika dialirkan ke dalam ginjal itu akan membuat fungsi filtrasi di ginjal itu akan menjadi sangat berat, dan itu akan mengganggu kinerja dari ginjal itu sendiri. Nah, lama-kelamaan ginjal itu akan mengalami proses kegagalan dalam melakukan tugasnya. Sudah tahu kan kalau sudah gagal ginjal apa yang terjadi, sementara zat-zat hasil metabolik harus dibuang dari tubuh kita. Ya, cuci darah, itu kan yang kita takutkan terminalnya. Nah, ketika menggunakan teknologi laser, maka trombus ini bisa diuraikan. Dari laser merah, kemudian kuning dan biru itu akan menguraikan sumbatan atau trombus tadi mengalir di seluruh darah kita, pembuluh darah. Kalau aliran darah seperti ini, maka tidak akan membebani ginjal dalam bekerja. Jadi pemirsa, ketika memiliki faktor risiko diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, asam urat, lakukanlah perubahan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darahnya, meningkatkan kualitas pembuluh darahnya, sehingga kualitas kehidupan makin meningkat. Kami punya kisah dari mereka yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk masalah kesehatannya. Riwayat kesehatan saya memang yang sangat mengganggu itu ya memang kolesterol dengan asam urat. Pegal di punggung sini, kemudian di daerah sini, ya kadang-kadang juga sampai ke pinggang. Nah, kalau untuk asam urat ya itu tangan ini menjadi kaku, kemudian sering terjadi pembengkakan di kaki. Setelah saya gunakan kurang lebih 1 bulan, itu baru terasa sekali manfaatnya. Semuanya yang tadinya yang saya rasakan pegal-pegal di pundak, pegal-pegalan di di leher ini, di pinggang itu, termasuk tangan-tangan ini ya. Apalagi kalau ini sudah kaku kan mau berolahraga juga sudah sulit. Alhamdulillah sekarang itu semuanya sudah aman, tidak ada lagi. Terima kasih teknologi laser. Apa yang dapat Mbak Dewi simpulkan dari pembicara kita kali ini? Hidup lebih sehat. Harus. Terus ada teknologi yang bisa membantu kita agar lebih sehat. Teknologi apa namanya? Laser. Mau mengupayakan menggunakan teknologi laser nggak? Iya, pasti. Ya. Dan sekali lagi pemirsa, yang saya pakai setiap hari 2 kali sehari adalah dokter laser ataupun AccuLaser. Ini dari Gogomol. Jadi ini alat sudah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali aja. Kalau saya biasanya pagi dan sebelum tidur. Durasinya boleh kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nah, ini bisa membantu kita untuk mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya.
Makanya take action sekarang juga. Ayo dapatkan dokter laser ataupun Oculaser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Nah, supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, silakan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0%. Ya, supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Oculaser. Tapi ingat, sekali lagi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Oculaser dari Gogomol. Jadi sekali lagi pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, jika Anda ingin sehat, usahakan kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan baik, karena itu akan menentukan kualitas hidup kita. Sehat hari ini untuk sehat di masa tua nanti. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.